Kemarin saya didatangi oleh seorang pasien ibu-ibu sakit diabetes. Tetapi yang membuat beliau datang ke klinik saya karena sudah banyak terjadi komplikasi. Salah satu komplikasi ini namanya gangren diabetik, Pak. Bapak Ibu tahu gangren diabetik itu apa? Luka, Pak. Ada luka membusuk. Jadi kalau ada di luar sana ada istilah diabetes basah ya. Sebetulnya itu bukan begitu cara pembedaan diabetes. Bukan tipe basah, tipe kering, itu tidak ada di dalam medis. Ya. Jadi ibu ini datang dengan kondisi yang sudah sangat lemah, Pak. Ya. Tubuhnya lemah, pakai kursi roda, kaki sebelah kanannya membusuk. Jadi waktu datang ke klinik saya itu jari kakinya sudah mulai copot satu-satu. Telapak kakinya bolong, membusuk, jarak 3 meter sudah tercium aroma tidak sedap. Datang di depan meja saya nangis-nangis. Dok, saya sudah pasrah. Sebentar lagi kaki saya mau diamputasi. Tapi terakhir saya minta tolong sama dokter. Apakah ada cara supaya kaki saya sembuh tanpa harus diamputasi? 8 bulan terakhir ini saya menderita, dok, tidak bisa tidur. Ini menjelang malam, itu cekot-cekot rasa kaki saya. Kaki saya ini sudah nggak bisa, Bapak bisa bayangkan lah. Kalau kita ketusuk duri aja sakitnya kayak gimana. Nah ini lukanya menganga, Pak. Ya. Padahal sudah berobat dan sakit diabetesnya sudah 10 tahun. Dan ibu ini rutin minum obat. Saya tidak minum obat selama 10 tahun. Tetapi kenapa, dok? 1 tahun, 2 tahun terakhir ini tubuh saya semakin melemah. Gula darah saya tidak turun-turun, padahal sudah minum obat, sudah sesuai ikuti anjuran dokter. Bahkan banyak organ dalam tubuh saya ini rusak. Apa yang bisa saya lakukan dengan kondisi seperti itu, Pak? Nah inilah peran dari pengobatan holistik. Kita tetap ikhtiar. Kita tetap bantu mereka yang sakit, yang sudah begitu hopeless. Ya. Sebelum saya memberikan satu resep obat, sebelum saya memberikan pengobatan, prosedur protap di klinik kami, kita harus melakukan medical check up. Tetapi berbeda dengan medical check up yang ada di rumah sakit, Bapak Ibu sekalian. Medical check up di klinik kami dengan konsep holistik. Dengan alat-alat yang ada di dalam bidang kedokteran holistik. Dan hasilnya, jantungnya membengkak, pankreasnya rusak, fungsi ginjalnya tinggal 40%, banyak pembuluh darah yang tersumbat, radikal bebasnya sangat tinggi. Jadi salah satu kelebihan dari alat ini mampu mendeteksi adanya radikal bebas. Ya. Dan ini semua terjadi akibat apa? Akibat gaya hidup beliau yang salah. Apa itu? Ada 3 yang saya simpulkan salah. Pertama, beliau suka tidur larut malam. Mereka yang kebiasaan tidur di atas jam 11 malam, tubuhnya akan lemah. Kenapa? Karena jam 11 sampai dengan jam 1 malam, di saat kita tidur pulas, ada bagian tubuh, ada organ tubuh yang namanya liver, hati, itu melakukan bersih-bersih, Pak. Detox istilahnya. Liver memiliki 500 fungsi. 500 fungsi, Pak. Jadi organ yang paling berat kerjanya adalah liver, Pak. Kalau jantung 1 fungsi, Pak. Mompa darah, selesai. Ginjal punya 2 fungsi, tetapi liver memiliki 500 fungsi. Dari salah satu fungsi itu ada yang namanya fungsi detoksifikasi. Apa itu? Membersihkan tubuh kita dari sisa-sisa metabolisme yang bisa berpotensi terjadinya oksidasi dan terbentuk radikal bebas. Kapan waktunya liver bersih-bersih? Jam 11 sampai dengan jam 1 malam di saat tidur pulas. Nah kalau bapak ibu pada jam itu tidak tidur, apa yang terjadi? Liver tidak bisa melakukan tugasnya bersih-bersih, pada akhirnya metabolismenya terganggu. Karena apa? Karena terjadinya oksidasi yang tidak dapat dinetralisir oleh tubuhnya. Jadi karena gaya hidupnya ini salah, sering tidur larut malam, ya lama-lama radikal bebas terbentuk. Gaya hidup kedua yang beliau akui salah, beliau suka makan malam. Nah, mereka yang kebiasaan makan kurang dari 4 jam sebelum tidur malam, apapun yang dimakan akan banyak menjadi sampah di dalam usus besarnya.
Jika sampah terlalu banyak di dalam usus besar kita, berpotensi terjadinya oksidasi. Cerita oksidasi lagi. Dan jika oksidasi ini tidak diimbangi dengan antioksidan dan tidak dapat dinetralisir oleh tubuhnya, terbentuk yang namanya radikal bebas. Kan begitu ceritanya. Jadi mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya makan malam itu. Yang ketiga, beliau tidak suka minum air putih. Apa yang salah dengan tidak minum air putih? Hati-hati, Pak. Bangun tidur, kita harus minum 1 gelas air putih. Setelah sholat subuh, minum segelas air putih. Makanya tadi saya tanya, mana air putihnya? Karena air putih sebagai pembilas, penetralisir sampah di dalam tubuh kita. Boleh nggak minum kopi? Boleh, tapi harus didampingi dengan air putih, Pak. Jadi 1 gelas kopi itu setelah itu dibilas dengan air putih. Ya. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapatkan apa di sini? Tidak ada satupun penyakit bisa sembuh jika Bapak hanya mengandalkan obat. Karena sesungguhnya kita sakit akibat gaya hidup kita yang salah. Berarti